Pada 25 September 2025 pukul 04.10 pagi, intelijen pertahanan Ukraina melancarkan serangan drone terkoordinasi ke Crimea. Target mereka bukanlah kolom tank musuh atau formasi infanteri, melainkan lapangan udara mereka sendiri. 10 tahun lalu, pangkalan udara Kasha di barat Crimea milik Ukraina. Sejak aneksasi Rusia pada 2014, pangkalan itu diubah jadi pos terdepan yang diperkuat untuk Angkatan Udara Rusia. Pukul 04.20 pagi, 10 menit setelah peluncuran gelombang pertama drone mencapai target. Drone ini tidak bertujuan menimbulkan kehancuran besar, melainkan misinya lebih tepat sasaran. Menetralkan radar MR-10M1, MIS-M1, dan jaringan pengawasan permukaan sebagai garis pertahanan pertama pangkalan udara. Sistem radar canggih ini berfungsi persis seperti yang dirancang. Dari jarak bermil-mil jauhnya, mereka mendeteksi drone Ukraina mendekat dan langsung menyiarkan peringatan ke pusat komando regional, memicu aktivasi pansir dan tor. Baterai rudal diposisikan strategis di sekitar pangkalan udara, tapi tidak ada satupun rudal yang ditembakkan meski ada peringatan dini. Operator radar Rusia hanya bisa pasrah saat layar mereka berkedip peringatan, bukan solusi penargetan. Banyak baterai rudal kosong karena telah menghabiskan amunisinya akibat serangan pengalihan Ukraina berulang malam itu. Sebagian lainnya lumpuh akibat serangan elektronik tanpa henti. Radar mereka terganggu gelombang sinyal pengacau. Hanya 30 detik kemudian, drone mencapai target mereka. Radar senilai jutaan dolar, masing-masing sekitar 20 juta dolar hancur dalam hitungan detik akibat serangan drone bunuh diri Ukraina seharga 1.000 dolar. Tanpa radar, sektor barat pertahanan udara Crimea menjadi buta, membuka koridor tanpa pertahanan, sehingga gelombang kedua yang lebih lambat, namun mematikan, bisa meluncur diam-diam ke sasaran. Beberapa menit kemudian, gelombang drone kedua tiba, tetapi pangkalan udara Kasha terasa sangat sunyi, hampir kosong. Sumber daya militer Rusia yang menipis dan kemampuan manufaktur terbatas memaksanya mengurangi penempatan pasukan, membuat pangkalan penting rentan. Kekosongan di Kasha tidak hanya disebabkan kurangnya sumber daya. Beberapa hari lalu, Ukraina sudah 3 kali menyerang lapangan udara ini dengan dahsyat. Malam ini pun serupa. Drone pengintai Ukraina sebelumnya melihat sesuatu yang berharga. 2 pesawat angkut Antonov 26 era Soviet dibiarkan terbuka dan rentan di landasan. Mereka adalah salah satu aset berharga yang tersisa di pangkalan udara itu karena Rusia tak mampu membeli penggantinya. Namun dalam beberapa menit, keduanya jadi bangkai berasap. Serangan ini sangat memalukan bagi Rusia, apalagi Moskwa selama ini menyebut Kasha sebagai benteng tak tertembus. Namun sekarang tempat itu kehilangan semua nilai sebenarnya. Sebelum Rusia menganeksasi Crimea, pada 2014 Ukraina memakai pangkalan ini terutama sebagai fasilitas pelatihan resimen penerbangan. Setelah Rusia mengambil alih, mereka mengubah Kasha jadi benteng bersenjata berat dan menempatkan resimen penerbangan campuran elit ke-318 di sana. Berkat lokasinya yang strategis, dekat pintu masuk barat Laut Hitam, pesawat dan helikopter Rusia di sana bisa cepat memburu kapal drone Ukraina atau menjatuhkan bom anti kapal selam, memberi keunggulan penting bagi Moskow di operasi regional. Pangkalan ini punya satu landasan pacu strategis di apit tarmak luas dan beberapa hanggar diperkuat untuk menahan serangan besar. Bagi militer Rusia yang kewalahan, Kasha berperan lebih dari sekadar lapangan udara garis depan. Itu jalur logistik yang sangat penting, pasukan, suku cadang, amunisi, dan suplai penting terus mengalir di sini, mendukung pasukan Rusia dalam pertempuran di seluruh Ukraina Selatan. Untuk menjaga tempo operasi ini, resimen ke-318 menggunakan beragam pesawat tidak biasa. Pesawat patroli amfibi Briev, 12 yang langka, ideal untuk pengintaian maritim, pesawat angkut Antonov, 26 dan Antonov, 12 untuk menangani pengiriman pasokan penting. Helikopter Milmi, 8 serbaguna untuk banyak tugas di medan perang, serta jet tempur Milmi G-29K yang bisa beroperasi di kapal induk. Namun dalam kurun waktu hanya 1 minggu, Ukraina secara sistematis menghancurkan hampir semua pesawat yang ditempatkan di Kasha, secara efektif melumpuhkan kemampuan operasional Ukraina,
maupun pijakan strategisnya di Crimea. Pijakan penting di sini sebab Kasha bukan satu-satunya pangkalan udara Rusia yang mengalami hal serupa. Selain Kasha, beberapa lapangan udara penting lain juga jadi sasaran, secara bertahap membongkar jaringan pertahanan udara Rusia. Baru-baru ini, lapangan udara terhubung ini jadi tulang punggung pertahanan udara Crimea, dilindungi oleh jaringan rudal permukaan ke udara jarak jauh dan menengah yang kuat, seperti S-400 Triumph yang canggih dan S-300 yang lebih tua namun masih efektif, didukung peluncur rudal jarak pendek Panzer S-1. Andalan Rusia atau yang seharusnya adalah sistem S-400 Triumph yang tangguh. Dengan radar phase array besar seperti 92 N6I Gravestone dan 91 N6I Engagement, radar-radar bertenaga tinggi ini mampu mendeteksi target udara dari ratusan kilometer dan membimbing pencegat hipersonik secara presisi. S-400 dilengkapi baterai rudal S, 300 dengan radar S-9, Obzor 3 dan 9 S-32 Imbir. Sistem ini dapat menghadapi pesawat musuh dan rudal balistik pada jarak 75-200 km. Menutup celah dilakukan dengan unit radar khusus seperti ST-68 UTS untuk ketinggian rendah, radar serbaguna Costa 2E23 dan radar peringatan dini multiband Nebel-M. Berfungsi sebagai mata dan telinga jaringan pertahanan Rusia, terus-menerus memberi data penargetan penting ke kru rudal. Setidaknya, sistem seharusnya begitu bekerja. Karena lokasinya di pesisir, Kasha terutama mengandalkan radar pesisir MR 10M1MISM, satu yang dirancang khusus untuk mendeteksi ancaman yang mendekat dari atas air atau terbang sangat rendah. Namun, instalasi radar ini terbukti tidak berdaya melawan drone Ukraina. Kerentanan ini tidak mengherankan, terutama karena drone first person view, Ukraina memiliki tingkat keberhasilan hampir 43%. Dalam serangan ini, Ukraina sabar menunggu 12 tahun untuk merebut kembali hak mereka. Kini mereka mengambil inisiatif. Pada Januari 2024, serangan Ukraina menghancurkan 3 pesawat Rusia, menewaskan personel administrasi pendudukan, serta menghancurkan bunker komando dan koordinasi radar penting. 4 bulan kemudian, Mei 2024, pasukan Ukraina menghancurkan radar 92 N6E penting untuk S-400 dan merusak minimal 1 peluncur rudal S-400. Pada Juni tahun itu, 2 peluncur S-400 lagi dihancurkan dalam serangan lanjutan. 1 instalasi radar dan radar peringatan dini Nebo-M penting di Belbek. Setiap serangan membuat Rusia makin lemah mendeteksi dan mencegat drone serta rudal Ukraina, sehingga pasukan Ukraina dapat menyerang lebih jauh ke Crimea. Pada pertengahan tahun 2025, pasukan Rusia berkumpul kembali dan menghabiskan ratusan juta dolar untuk mencoba membangun kembali jaringan radar dan pertahanan Crimea yang hancur, yakin bahwa mereka telah menciptakan lingkungan yang aman. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, pasukan Ukraina sedang mengawasi. Para agen dari kelompok partisan yang dikenal sebagai Atesh sudah aktif di dalam perbatasan Rusia. Dengan hati-hati menghindari deteksi. Para agen ini menyusup ke pangkalan udara Rusia dan melakukan puluhan misi pengintaian yang teliti, mencatat segala sesuatu mulai dari tata letak hingga koordinat yang tepat. Untuk sistem pertahanan penting Rusia, termasuk sistem rudal Panzer S-1 yang dirancang untuk menembak jatuh drone dan pesawat terbang rendah. Radar 48YA 6K1 Podlet yang modern dirancang khusus mendeteksi ancaman di ketinggian rendah, sementara radar P182 yang lebih tua berfungsi sebagai pengawasan sekunder. Radar Podlet adalah yang terpenting di antara sistem-sistem ini. Radar ini menjadi mata bagi baterai rudal S-300 dan S-400 Rusia, membimbing rudal mereka mencegat drone dan pesawat Ukraina. Tanpa radar Podlet, sistem rudal ini menjadi tidak efektif, apalagi lokasi Podlet sudah diketahui intelijen Ukraina.
hanya menunggu waktu sebelum serangan itu terjadi, dan akhirnya benar-benar terjadi. Beberapa minggu kemudian, Ukraina menyerang instalasi radar yang ditandai agen Atash. Video dari Primari menampilkan drone menghancurkan sistem radar utama seperti ST-6, 18 UTS, Kosta 2, E2, 9 S-15, Opsar 3 dan radar pemandu rudal, 9 S-32 Imbir. Serangan-serangan serentak ini membuat Crimea mengalami kebutaan radar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh lebih parah dibandingkan apapun yang pernah dialami dalam operasi-operasi sebelumnya. Dalam operasi ini, Ukraina memperkenalkan drone jarak jauh Rubaka. Amunisi berkeliaran canggih dengan jangkauan lebih dari 500 km memungkinkan pasukan Ukraina menembus lebih dalam ke semenanjung. Dibangun dengan rangka sayap terbang, propulsi depan, dan diluncurkan lewat ketapel sederhana. Drone Rubaka jadi senjata terjangkau namun efektif untuk militer Ukraina. Dengan biaya sekitar $15.000 per unit drone ini, jauh lebih murah dan ringan dibandingkan dengan sistem rudal tradisional. Versi awal tak punya sensor pencitraan dan hanya mengandalkan navigasi inersia serta global positioning system, sehingga hanya bisa menyerang lokasi tetap dengan akurasi terbatas. Seiring waktu, insinyur Ukraina terus meningkatkan desain dengan menambah sensor pemandu dan pencitraan canggih. Drone tetap bisa menyerang tepat meski sinyal global positioning system terganggu oleh gangguan elektronik Rusia. Dengan radar Rusia lumpuh dan senjata baru Ukraina efektif, kini saatnya kampanye ofensif berikutnya yang mungkin paling menentukan. Namun sebelum benar-benar bergerak, Ukraina membutuhkan kepastian mutlak bahwa jalur tersebut sudah aman. Mereka memutuskan untuk melakukan satu operasi lagi yang dihitung dengan cermat, satu serangan terakhir, untuk semakin membutakan pasukan Rusia dan memastikan tidak ada yang bisa menghalangi langkah berikutnya. Pada 22 September pukul 20.50, Ukraina menyerang beberapa target di Crimea secara terkoordinasi. Saluran telegram Astra yang dikutip Euromaidan Press melaporkan drone Ukraina didukung rudal jelajah Neptunus menyerang setidaknya 3 lokasi strategis secara bersamaan. Di distrik Rostonya, Crimea, drone menghancurkan instalasi radar penting milik Divisi Pertahanan Udara ke-31 Rusia. Drone lain meledak di dekat Donska di distrik Simferopol, menyebabkan kerusakan parah pada sistem pertahanan rudal jarak pendek Panzir S-1. Serangan rudal lanjutan menyasar infrastruktur vital seperti barak militer, fasilitas pelatihan, klub personel Rusia, dan kantin divisi dekat Vitne. Penghancuran radar Urozdonya mengurangi pengawasan Rusia sehingga gelombang drone berikutnya bisa melewati dengan aman. Kerusakan yang ditimbulkan pada sistem Panzir semakin mengurangi kemampuan pertahanan udara lokal, sehingga melemahkan kapasitas Rusia untuk merespons. Serangan ke fasilitas pendukung memperburuk dampak, mengganggu rutinitas dan struktur komando, sehingga menurunkan kesiapan operasional. Penghancuran radar Urozdonya secara signifikan mengurangi kemampuan pengawasan Rusia, menciptakan celah yang memungkinkan gelombang drone berikutnya dapat melewati dengan aman. Kerusakan yang ditimbulkan pada sistem Panzir semakin mengurangi kemampuan pertahanan udara lokal, sehingga melemahkan kapasitas Rusia untuk merespons. Serangan ke fasilitas pendukung memperburuk efek, mengganggu rutinitas dan struktur komando, sehingga menurunkan kesiapan operasional. Keesokan harinya setelah operasi sukses, pasukan khusus HUR melancarkan serangan lagi, kini menggunakan drone kamikaze ke pangkalan udara Kasha. Mereka tidak hanya menghancurkan 1, tetapi 2 pesawat amfibi Beriev, 12 yang langka bersama dengan helikopter Milmi, 8 yang diparkir terbuka di landasan. Beriev, 12 Chaika Seagull diperkenalkan awal 1960-an adalah pesawat amfibi turboprop ganda buatan Soviet untuk patroli maritim dan perang anti kapal selam. Ini respons langsung Uni Soviet terhadap ancaman kapal selam NATO yang meningkat saat Perang Dingin. Beriev 12 unggul secara operasional karena bisa lepas landas dan mendarat di air, memungkinkan pengerahan cepat dan pengawasan maritim tanpa tergantung landasan pacu konvensional. Dengan radar onboard dan detektor anomali magnetik, Beriev 12 unggul mendeteksi kapal selam, kapal permukaan,
dan ancaman di sekitar Crimea. Meski elektroniknya sudah tua, sekitar 7 atau 8 unit Beriev, 12 yang tersisa tetap penting untuk pengintaian maritim, pencarian dan penyelamatan, serta pertahanan pantai Rusia di Sevastopol. Drone laut Ukraina terbukti sangat berbahaya bagi operasi Angkatan Laut Rusia, karena sistem radar dan sonar tradisional kapal Rusia sulit mendeteksi mereka. Mereka sering berada sangat dekat, bahkan kurang dari beberapa ratus meter. Hal ini membuat Beriev 12, meskipun usianya sudah tua, sangat cocok sebagai platform pengawasan yang penting. Tidak seperti kapal yang sulit mendeteksi ancaman kecil di gelombang, radar Beriev 12 bisa bekerja di ketinggian dan sudut lebih rendah, sehingga mengurangi titik buta radar secara signifikan. Patroli standar pesawat ini di ketinggian sekitar 500 meter atau lebih rendah membuatnya memindai permukaan laut lebih akurat dibanding radar di kapal perang besar. Kecepatan jelajahnya yang lambat, sekitar 3-500 km per jam, memungkinkan pesawat ini berpatroli lebih lama. Penyisiran menyeluruh dan berulang di zona target secara dramatis meningkatkan peluang deteksi dini. Meski memiliki platform sangat berharga dan serbaguna, pasukan Rusia terlalu bodoh untuk mengenali atau memanfaatkannya. Pada malam di bulan September, 2 pesawat tak tergantikan dibiarkan terbuka di landasan jadi sasaran empuk drone Ukraina. Pesawat pertama, yang jelas dapat dikenali dari nomor ekornya 08, terkena serangan langsung di bagian penting sayap dan terbakar. Pesawat lain hilang, baling-balingnya diambil untuk suku cadang dan pesawat itu pun hancur. Hanya dalam 10 menit, Ukraina menimbulkan kerugian material lebih dari 30 juta dolar. Namun, kerugian strategis pada kemampuan pengawasan maritim Rusia jauh lebih besar. Rusia terkejut bukan hanya karena kehancuran besar, tetapi juga karena ketidakmampuan dan kepuasan diri yang membuat aset penting dibiarkan terbuka. Namun, Ukraina belum selesai menyadari Rusia tidak mampu atau tidak mau bereaksi. Hanya 2 hari kemudian, unit utama menyerang lagi. Pada tanggal 24 September, penduduk di dekat lapangan udara Kasha dan Belbek di Crimea terbangun oleh beberapa ledakan dan rentetan tembakan pertahanan udara. Menurut saluran telegram Crimean Wind, unit pertahanan udara Rusia diaktifkan sekitar pukul 21.09 waktu setempat. Lalu terjadi ledakan di dekat kedua pangkalan udara. Analisis awal menunjukkan 2 kemungkinan skenario. Ukraina bisa saja menargetkan radar darurat Rusia yang didirikan cepat untuk menggantikan kerugian, atau ledakan itu menunjukkan Rusia berhasil mencegat drone Ukraina. Kedua skenario itu tampak meragukan. Jika Ukraina benar-benar telah menghantam radar tambahan atau aset penting lainnya, kita akan mengharapkan adanya bukti, foto atau video yang jelas. Sesuatu yang biasanya segera dibagikan Ukraina untuk menunjukkan keberhasilan operasional. Jika pertahanan Rusia benar-benar menetralkan drone Ukraina, serangan susulan 24 jam kemudian seharusnya mustahil terjadi. Namun, hal itu tetap terjadi. Meskipun serangan Ukraina yang berulang dan menghancurkan dalam beberapa hari sebelumnya, pasukan Rusia kembali melakukan kesalahan operasional. 2 pesawat angkut Antonov 26 yang penting dibiarkan terbuka dan terekspos di landasan pacu. Seperti pesawat amfibi B-12 yang langka yang mudah dihancurkan, pesawat angkut Antonov 26 juga bernasib sama. Penggunaan drone first person view oleh Ukraina telah mengubah perang melawan Rusia menjadi faktor utama ketahanan dan keberhasilan Ukraina dalam serangan balasan yang melemahkan kemampuan tempur Rusia. Namun, meskipun drone-drone ini jelas memberikan keunggulan taktis, efektivitas nyata mereka di medan perang memiliki nuansa penting yang jarang dibahas di berita utama media. Drone memang telah merevolusi peperangan secara tak terbantahkan, membuat Rusia benar-benar lengah. Rusia terlibat konflik ini dengan militer bergaya era Perang Dunia II. Pemikiran berfokus pada artileri massal, lapis baja berat, garis pertahanan statis, serta kemajuan infanteri lambat. Doktrin mereka mengandalkan perang habis-habisan, menyerap serangan, merotasi pertahanan, dan memanfaatkan kedalaman strategis. Jenderal Rusia yakin bisa bertahan dan mengandalkan kekuatan serta kedalaman. Namun, drone first person view benar-benar menghancurkan semua asumsi ini, memaksa para komandan Rusia untuk menyadari dengan cepat dan tidak nyaman
bahwa peperangan itu sendiri telah berubah secara fundamental. Secara historis, revolusi militer tidak hanya datang dari penemuan senjata baru, tetapi dari bagaimana senjata-senjata baru ini memaksa tentara untuk sepenuhnya melakukan reorganisasi. Seperti bubuk Masyhu yang mengubah peperangan abad pertengahan, ksatria berzirah berat yang dulu kuat, kini mudah dikalahkan infanteri. Drone first person view kini memaksa tentara mengubah strategi. Serangan kavaleri yang dulu sangat berpengaruh, pertempuran berabad-abad kini dihadapi tentara disiplin dengan tembakan terkoordinasi. Untuk pertama kalinya, hierarki sosial di medan perang berubah. Kekuasaan berpindah dari prajurit elit berdarah bangsawan ke tentara massal dan pasukan yang didanai negara. Saat ini, drone juga sedang mengubah strategi militer tradisional Rusia, meskipun mereka juga memiliki kelemahan bawaan. Satu drone sulit menimbulkan kerusakan besar, tapi jika dikerahkan sebagai kawanan terkoordinasi, hasilnya berbeda. Mesin murah ini mampu menghancurkan radar, tank, dan pesawat jutaan dolar menjadi puing terbakar. Mereka mirip dengan senjata api dari abad ke-16. Senjata api awal dikenal tidak andal, lambat diisi ulang, dan tidak akurat saat digunakan sendirian. Prajurit bertombak panjang tetap rentan pada serangan jarak jauh. Untuk mengatasi kelemahan ini, Spanyol menciptakan Tercio, formasi inovatif yang menggabungkan pasukan tombak, senjata api seperti arkibus dan musketir, serta infanteri pendukung dalam satu kesatuan. Pasukan tombak di tengah memakai tombak panjang untuk melindungi dari kavaleri, sedangkan arkabusia dan musketir di tepi menembak musuh dari jarak aman. Pasukan tambahan memperkuat area yang tertekan. Komponen-komponen ini bersama membentuk formasi seperti benteng berjalan yang sulit ditembus. Ketika berbicara tentang drone, ada banyak sekali variasi, masing-masing disesuaikan untuk peran tertentu. Ada drone pengintai kecil untuk mengumpulkan intelijen dan drone bunuh diri sekali pakai untuk ledakan terarah. Drone laut khusus untuk menyerang kapal atau instalasi maritim, serta drone besar berjangkauan jauh yang bisa menembus garis musuh. Faktanya, ada ratusan hingga ribuan konfigurasi drone unik, masing-masing dengan tujuan khusus. Secara individu, setiap jenis drone memiliki keunggulannya masing-masing. Namun, penggunaan gabungan drone yang bekerja mulus sebagai satu kekuatan terpadu benar-benar melumpuhkan strategi militer Rusia. Meski telah mencapai banyak hal, drone masih belum menjadi senjata sempurna. Dalam kondisi ideal, seperti cuaca cerah, koneksi stabil, dan minim gangguan elektronik, operator drone Ukraina melaporkan tingkat keberhasilan 48,5%. Namun, jika memperhitungkan kegagalan teknis, cuaca buruk, gangguan elektronik, dan pembatalan misi, tingkat keberhasilan nyata hanya 20-30%. Bahkan serangan langsung pun tidak menjamin keberhasilan. Sekitar 1 dari 10 serangan drone gagal karena muatan peledaknya tidak meledak sesuai harapan. Efektivitas drone juga sangat tergantung pada keterampilan dan pengalaman operator. Kursus operator drone standar berlangsung 5 minggu, namun kemahiran sejati diperoleh dari pengalaman lebih lama di medan perang. Menerbangkan drone ini butuh kemampuan bermanuver di ruang sempit, menghindari kabel listrik, atau terbang di bawah pepohonan, manuver yang sulit bahkan dalam kondisi sempurna. Dengan kondisi gelap, cuaca buruk, dan gangguan elektronik musuh, tantangan meningkat drastis. Dengan keterbatasan besar, fakta militer Rusia masih kesulitan menunjukkan betapa dalam ketidakmampuan telah mengakar di jajaran mereka. Ukraina masih memakai drone karena harganya sangat murah. Misi drone hanya memerlukan biaya ratusan hingga ribuan dolar, sehingga terjangkau dan mudah diganti. Sekitar seperempat drone gagal sebelum terbang karena masalah teknis, seperti kabel rusak atau sinyal buruk, namun biaya rendah membuat kerugiannya tetap dapat diterima. Secara taktis, drone first person view menawarkan fleksibilitas yang tidak tertandingi oleh sistem artileri atau mortir tradisional. Serangan drone Ukraina hanya butuh 10-15 menit dari permintaan hingga dampak, sedangkan artileri butuh waktu lebih lama untuk persiapan dan reposisi. Harganya terjangkau, sehingga memungkinkan serangan double tap berulang untuk memastikan target hancur. Membebaskan unit artileri untuk segera lanjut ke misi baru dan mempertahankan serangan, serta memberi dampak psikologis tambahan. Serangan drone yang gagal tetap membuat tentara Rusia cemas dan defensif,
sehingga moral dan efektivitas mereka menurun. Ancaman terus-menerus dari drone memaksa unit Rusia untuk berpencar, yang secara luas mempersulit logistik, komunikasi, dan struktur komando. Rasa takut akan serangan mendadak menyebabkan paranoia dan stres kronis, sehingga kemampuan tempur menurun. Penggunaan inovatif drone oleh Ukraina menunjukkan kecerdikan luar biasa dan menegaskan bahwa perang masa depan lebih ditentukan oleh penguasaan teknologi dan taktik, bukan hanya kekuatan senjata konvensional.